Hai semuanya, aku mau menceritakan kisahku yang sangat amat menarik untuk diceritakan menurutku, walaupun mungkin, bagi sebagian orang, cerita ini ialah sebuah aib. Kejadian ini terjadi ketika aku masih kuliah, dan aku menumpang tinggal bersama budeku, yang tinggal di kota Surabaya. Sebut saja namaku Teguh. Aku berasal dari salah satu kota di Sumatera Barat. Aku dikuliahkan oleh orang tuaku di universitas ternama di kota Surabaya, agar kelak, aku menjadi orang yang berguna bagi diriku sendiri, dan bagi orang di sekitarku. Aku terpaksa menuruti kehendak orang tuaku, untuk tinggal di rumah adik ayahku tersebut, yang berada di Surabaya. Sebenarnya, aku sendiri tidak ingin kuliah, mestinya sih, aku pengen langsung kerja saja, tapi, aku juga tidak ingin mengecewakan harapan kedua orang tuaku. Singkat cerita, pagi-pagi sekali, aku berangkat ke rumah budeku, dan diantar oleh orang tuaku. Jujur saja, sebenarnya aku belum begitu kenal sama budeku itu. Namanya Bude Harti. Waktu aku masih kecil dulu, yang aku ingat, pernah sekali diajak orang tuaku ke rumahnya. Akan tetapi, aku sudah lupa, dan sudah tak ingat lagi wajahnya. Sesampainya di sana, orang tuaku berhenti di depan rumah yang sangat besar, dan mewah. 3 mobil terparkir di garasi depan rumahnya. Kemudian, orang tuaku memencet bel rumahnya. Lalu, keluarlah seorang perempuan, yang umurnya kira-kira 45 tahun. Orangnya masih sangat terlihat bugar, dengan pakaian rapi. Ternyata, Bude Harti, orangnya sangat kaya, dan dia jauh berbeda dengan yang sejawat dengannya, gumamku dalam hati. Ya ampun, kalian toh, sudah lama sampainya, ujar wanita itu. Kami baru saja sampai, jawab ayahku. Ternyata, itu adalah Bude Harti, yang berbeda dari bayanganku. Kukira, dia orangnya galak, dan seperti ibu-ibu pada umumnya. Akan tetapi, aku salah menilai. Rupanya, dia masih bugar sekali. Mari singgah, sama barangnya sekalian semua, Bude menyambut kami dengan begitu baik. Lalu, kita semua pun, dipersilahkan duduk di kursi mewah, yang bermotif ukiran. Rumah ini tampak begitu luas, namun, terlihat sangat sepi. Kemudian, mereka berbincang-bincang dengan serius. Saat itu, aku hanya diam, dan dengerin obrolan mereka. Kemudian, ayah mulai pembicaraannya, soal menitipkan aku di rumahnya. Bude, dengan senang hati menerimaku, untuk tinggal di rumahnya. Katanya, kebetulan, biar ada kawannya di rumah, karena kebetulan juga, suami Bude itu sering ke Malaysia masalah kerjaan. Dan juga, anaknya yang juga seumuran denganku berkuliah di Malaysia. Jadi, ia hanya tinggal bersama pembantu, dan sopirnya. Dan mereka pun, hanya kerja pada pagi, sampai sore saja, kemudian langsung pulang. Setelah lama mengobrol, aku diantar ke tempat istirahat yang akan aku tempati, di lantai atas. Sambil menaiki tangga, dia berkata, "Kamu harus betah tinggal di sini ya, sampai kamu lulus nanti," ucap Bude. "Iya Bude, semoga saja," jawabku singkat. "Dulu, kamu ke sini masih kecil sekali, masih digendong," ujarnya. "Kemudian sampailah kami. Inilah kamarmu, nanti, kalau mau makan, ke bawah saja ya, dan juga, nanti kalau butuh sesuatu,
tinggal tanya sama Mbak Surti, pembantu kita, ucap Bude Harti. Iya Bude, makasih, sahutku. Aku tidak banyak ngobrol dengannya, karena memang, aku belum terbiasa saja mungkin. Kemudian, Bude Hartu pamit ke lantai bawah, untuk kembali menemui ibu dan ayahku. Lalu, aku merapikan barang-barangku. Kebetulan, kamarku terdapat teras untuk bersantai, yang menghadap ke kolam renang. Aku bakalan betah kalau tinggal di tempat semewah ini, gumamku. Lalu, besoknya, aku mulai mendaftarkan diri di universitas di kota Surabaya. Kami diantar oleh sopir Bude Harti, namanya Pak Danu. Beliau sangat ramah dan baik, karena, dilihat dari logat bicaranya yang kalem. Selesai mendaftar, kami pun diajak keliling kota Surabaya. Singkat cerita, sudah sekitar 3 bulan aku tinggal di rumah Bude. Jujur, aku sangat merasa nyaman tinggal di sini. Dan Bude juga sangat baik padaku, dia menganggapku seperti anak sendiri. Nah, pada suatu hari, aku dibuat terkejut oleh Bude Harti. Tanpa sengaja, aku melihatnya di tempat peristirahatannya, dengan pintu sedikit terbuka. Entah dibiarkan begitu, atau Bude lupa mengunci. Tidak sengaja, aku melihat Bude sedang bekerja dengan pekerjaan yang aneh. Aku sungguh sangat penasaran, dan aku mencoba mengamati dengan seksama. Ternyata, Bude Harti sedang berbicara dengan seseorang, lewat HP, dengan diiringi sesuatu pada dirinya. Lalu aku kembali ke tempat istirahatku. Sambil berjalan, aku memikirkan tentang hal itu, dan bertanya-tanya dalam hati. Dengan siapa Bude teleponan, sampai jadi begitu, pertanyaan ini terus berputar dalam otakku. Singkat cerita, seminggu kemudian, aku nekat bertanya tentang hal itu kepadanya. Karena, pertanyaan itu terus menghantuiku. Tampak dia sangat kaget, dan terkejut, dengan pertanyaanku itu. "Gak kok, Bude teleponan sama Pak D," jawabnya. "Oh alah, kirain lagi ngapain, rupanya teleponan sama Pak D toh." Dalam batinku, aku masih belum percaya, kalau itu adalah Pak D. Aku yakin sekali, kalau itu adalah orang lain. Karena, aku memang mempunyai rasa penasaran yang tinggi, aku akan menyelidiki ini, ucapku dalam hati. Keesokan paginya, aku bergegas bersiap untuk masuk kuliah. Kali ini, aku berangkat sendiri, dengan memakai motor Bude, yang sudah dipinjamkan padaku. Tapi, tiba-tiba, aku melihat, ada mobil yang parkir di seberang jalan, dengan kacanya terbuka sedikit, dan ia melihat ke arah rumah kami. Aku melaju pelan-pelan, sambil bertanya dalam hati, siapakah orang itu? Saking penasaran, aku nggak jadi masuk kuliah. Dengan berdiam, aku terus mengawasi mobil itu dari kejauhan. Tiba-tiba, aku melihat Bude langsung menuju mobil itu. Dan jelas aja, aku semakin penasaran sama mereka. Aku berniat mengikuti mobil itu dari jauh. Setelah setengah jam perjalanan, mobil itu kulihat, menuju hotel yang mewah. Entah kenapa, aku sanggup tetap memantaunya dari seberang jalan hotel itu. Kurang lebih 2 jam, ternyata mobil itu bergerak lagi, dan mampir ke sebuah restoran mewah, yang ada di kota Surabaya. Kulihat, Bude turun dari mobil itu. Selanjutnya, turunlah seorang pria yang mungkin sekitar 30-an. Pria itu lumayan keren, dan gagah.
Mungkin itu rekan bisnisnya, atau apakah mungkin selingkuhannya? Aku bertanya-tanya dalam hati. Aku pun segera pulang ke rumah, dan tak jadi kuliah. Malamnya, aku bertanya lagi pada Bude Harti. Bude, yang di restoran tadi itu siapa? Ya maaf, kalau aku sedikit kepo, ucapku pada Bude. Emang kamu lihat di mana? Bude dari tadi di kantor kok. Oh ya, bukannya kamu tadi kuliah? Tanya Bude, seolah menghindar dari pertanyaanku. Pasti ada sesuatu yang disembunyikan Bude, batinku. Ada sih kuliah, tapi cuman sebentar saja. Jadinya, aku diajak teman-temanku jalan-jalan, tapi tadi itu mirip sekali sama Bude loh. Apa mungkin aku salah lihat ya? Ucapku. Mungkin saja, kamu salah lihat. Bude dari tadi rapat di kantor kok. Kebohongan semakin terlihat jelas darinya. Setelah itu, aku pura-pura istirahat cepat. Tapi, sampai tempat peristirahatanku, aku berpikir, dan aku memastikan, kalau itu, selingkuhannya Bude. Aku turun kembali menuju depan ruangan peristirahatannya Bude. Dan benar saja, kejadian yang seperti tempo hari terulang kembali. Aku mendengar suara aneh dari ruangan itu. Aku terus aja mendengarkan suara itu. Dan aku coba lihat dari jendela di atas pintu, dengan memakai meja kecil. Dan apa yang aku lihat itu, sama seperti waktu pertama. Tapi, kali ini, sudah terlihat jelas, ia bekerja sendiri. Kemudian, aku kembali ke ruanganku lagi, dan menunggu besok pagi, dengan perasaan yang terus berkecamuk. Semua ini harus aku bongkar. Aku tidak peduli, kalau nanti ia akan marah padaku. Pagi pun tiba, aku pun bersiap menanyakan kembali tentang apa yang aku lihat kemarin. Pagi Bude, aku menegurnya. Kemudian, kami pun sarapan bersama, dan hari itu, kuliahku sedang libur, karena hari Minggu. Setelah sarapan, aku langsung menanyakan hal itu kepada Bude. Bude, aku mau nanya nih, tolong Bude jawab dengan jujur. Kalau enggak jujur, mungkin Bude akan menyesal, ujarku. Mau nanya apa emang? Kok serius banget nampaknya, sahutnya. Begini Bude, soalnya pertanyaan ini mungkin rahasia, kita ngomongnya di tempat peristirahatan Bude saja ya, takut nanti didengar orang lain, ucapku. Lalu, kami pun masuk beranjak, dan aku mulai bertanya. Bude, malam tadi, aku sudah melihat semuanya dari jendela, ujarku. Jadi kamu mengintai dari jendela, jawabnya, dengan wajah yang menyala. Ia mengakui itu semua, dengan alasan bermacam-macam, agar aku tidak menceritakan ke siapapun tentang hal ini. Dan aku pun bilang, oke Bude, tenang saja, ini tidak ada yang tahu kok, ujarku. Kamu mau minta apa saja, Bude turutkan, asalkan kamu bisa jaga rahasia ini, dan kamu janji, tidak menyebarkan ke siapapun tentang berita ini. Terlihat ia seperti ketakutan, apabila sampai menjadi gosip. Kemudian, aku minta sesuatu pada Bude. Bude sontak kaget dengan permintaanku itu. Kenapa itu? Tanyanya. Terserah Bude saja, mau turutin atau tidak. Dengan berat hati, Bude mengabulkan permintaanku itu. Dan semua permintaanku pun diturutinya. Termasuk yang demikian itu. Akhirnya, kami bekerja bersama. Setelah selesai bekerja, aku pun berkata padanya. Sebenarnya, aku gak ada niatan untuk kerja, tapi,
Karena keadaan begini, ya gimana lagi, jadinya, nggak bisa lagi kompromi, ucapku. Maafin aku ya Bude, gak seharusnya aku begini, ujarku. Gak apa-apa kok, memang Bude yang salah, tapi ini cukup kita saja yang tahu. Dan kamu jangan pernah bicara sama siapapun, apalagi kalau cerita tentang kita pekerjaan kita ya, ucap Bude.